Prabowo disambut tepuk tangan meriah pemimpin dunia. Menhan Safri terima Surya Paloh di Kemhan. Menteri PPPA kunjungi posko pengungsian kebakaran. Polisi identifikasi terduga pelaku penyerangan warung kopi di Tanah Abang. Halo pemirsa, Kilas Pekan kembali hadir menemani Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi sejumlah peristiwa yang telah kami rangkum dalam Kilas Sepekan. Bersama saya Selis Regar, ini dia Kilas Sepekan selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana sebuah momen diplomatik menarik terjadi dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin 13 Oktober 2025. Dalam forum yang dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka memuji Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bahkan secara langsung Trump mengundang Prabowo untuk maju ke podium dan memberikan sambutan di hadapan para kepala negara. Dalam pidatonya, Trump menyebut kehadiran Prabowo sebagai sosok pemimpin hebat dari Indonesia. Ia bahkan secara langsung mengundang Prabowo untuk maju ke podium dan memberikan sambutan di hadapan para kepala negara. Namun Prabowo menolak itu secara halus. Ia hanya melangkah maju untuk menjabat tangan Trump dengan hangat sambil tersenyum. Keputusan Prabowo untuk tidak mengambil podium menunjukkan etika diplomatik tinggi. Sikapnya mencerminkan penghormatan terhadap tata tertib forum internasional, sekaligus memperlihatkan kerendahan hati seorang pemimpin negara besar. Momen ini menjadi sorotan karena memperlihatkan keseimbangan antara kehormatan diplomatik dan kebijaksanaan pribadi dalam persahabatan antar negara. Di tengah sorotan dunia terhadap isu Gaza, kehadiran Prabowo dan apresiasi dari Trump menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang dihormati dalam upaya perdamaian global. Hadir pada kesempatan itu para pemimpin dunia seperti Trump, Presiden Palestina Muhammad Abbas, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Dari Badan Gizi Nasional menggelar konsolidasi regional untuk peningkatan tata kelola program makan bergizi gratis sewilayah Jawa Barat di DKI Jakarta dan Banten di Sentul Bogor, Jawa Barat. Konsolidasi dilakukan untuk mengawal program MBG, terutama dalam meningkatkan pengawasan dapur satuan layanan pemenuhan gizi. Dengan memakai baju putih dan celana hitam, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memasuki gedung pertemuan Sentul International Convention Center disambut ribuan peserta konsolidasi regional pengelolaan makan bergizi gratis atau MBG. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, diantaranya Gubernur Banten beserta wakilnya, Andra Soni dan Ahmad Dimyati Natakusuma, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mewakili Gubernur DKI Jakarta. Dalam pidato pengarahannya, Dadan Hindayana menjelaskan, konsolidasi regional dilakukan untuk mengawal program MBG dalam meningkatkan pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar menghasilkan menu gizi makanan yang seimbang dan aman dikonsumsi, sehingga dapat memberikan efek yang baik terhadap anak Indonesia. Selain menjadikan pemerintah daerah sebagai satgas dalam tata kelola program MBG, Dadan juga menyampaikan dengan konsolidasi ini agar terjadi kerjasama yang baik antara Badan Gizi Nasional dengan pemerintah daerah yang bertugas melakukan inspeksi pengawasan dan monitoring, serta meminta seluruh SPPG mendapatkan sertifikat laik higien sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan masing-masing daerah. Sementara dalam konferensi persnya, Dadan juga menerangkan terkait pengadaan alat rapid test yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Selain itu, sedikitnya 5.000 juru masak profesional juga akan diterjunkan ke seluruh SPPG untuk mendampingi proses operasional, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga pengemasan makanan bergizi. Jadi kami sudah edarkan nomor-nomor vendor yang bisa menjual rapid test. Badan ini sendiri sudah melakukan uji coba di 10 SPG yang minggu lalu sudah dilakukan, dan minggu ini ada pengadaan yang dilakukan oleh Badan Gizi. Tapi secara serentak nanti kita akan memesan kepada vendor-vendor yang sudah kami siapkan. Jadi mungkin ada 10 atau 15 vendor yang kami share nomornya, jadi mereka masing-masing SPG akan memberi rapid test.
Jadi ini bagian yang utama yang harus ada, dan itulah perintah Presiden dalam waktu dekat sudah harus ada di setiap SPG, karena hampir di seluruh SPG yang dilakukan oleh Polri dari awal melakukan itu, dan kami akan terapkan di seluruh SPG yang sekarang operasional dan akan operasional. Selain itu kami juga akan menugaskan 5.000 juru masak profesional dari International Chef Association yang akan mendampingi seluruh SPG baru selama 5 hari minimal. Jadi kalau masih dibutuhkan silakan diperpanjang supaya seluruh proses pemilihan bahan baku, mengolah bahan baku, menyiapkan bahan baku, memasak bahan baku, kemudian menyiapkan hasil masakan dan mengirimkan dikontrol oleh ahli masak yang terkait. Dalam mendukung keseluruhan program, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun untuk tahun 2026. Anggaran tersebut terdiri dari Rp268 triliun sebagai alokasi dasar, serta tambahan Rp67 triliun yang telah disetujui. Dari Bogor, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampu Bolon meninjau langsung lokasi penindakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang berhasil mengamankan ribuan kubik kayu ilegal di Pelabuhan Gresik, Jawa Timur. Dari hasil operasi tersebut, Satgas PKH berhasil mengamankan lebih dari 4.600 meter kubik kayu bulat ilegal bersama 1 unit tongkang dan kapal penariknya. Kayu ilegal yang berhasil diamankan Satgas PKH diduga berasal dari kawasan hutan Sipora, Kepulauan Mentawai, yang diangkut menggunakan tongkang Kencana Sanjaya dan tugboat Jenebora 1. Penindakan ini merupakan hasil pengembangan operasi terhadap praktik pembalakan liar yang diduga dilakukan oleh PT Berkah Rimba Nusantara dan seorang individu berinisial IM dengan modus pemalsuan dokumen legalitas kayu. Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampu Bolon menjelaskan, penindakan yang dilakukan Satgas PKH merupakan bukti keseriusan TNI dalam mendukung penegakan hukum lingkungan secara profesional dan terukur. Ia menegaskan tindakan di lapangan dilakukan dengan pertimbangan yang matang, namun tetap tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kita sudah selesai penguasaan, kita akan limpahkan nanti ada penyidik kehutanan dan proses hukum berlanjut dari hulu sampai hilir, kata Pak Kabariskrip itu. Di Mentawai sudah kita amankan base camp, ekskavator, pekerja dan beberapa orang. Ini akan ditelusuri terus sesuai hukum. Tentunya ini dilakukan dengan pertimbangan yang matang, terukur, namun tindakannya tegas. Adapun dari hasil perhitungan, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp239 miliar, terdiri dari kerugian ekosistem dan nilai ekonomi kayu. Langkah tegas Satgas PKH ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam nasional, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Jihan Nabilah, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program Sekolah Garuda inisiasi Presiden Prabowo Subianto disebut membuka peluang bagi siswa Indonesia menembus kampus terbaik dunia. Transformasi sekolah ini fokus memperkuat kompetensi global dan motivasi siswa menuju generasi unggul. Program Sekolah Garuda yang digagas Presiden Prabowo Subianto menjadi angin segar bagi pendidikan Indonesia. Program ini membuka peluang bagi anak-anak berbakat di seluruh negeri untuk menembus kampus-kampus terbaik dunia. Salah satu sekolah yang telah bertransformasi adalah SMA Cahaya Rancamaya di Bogor, Jawa Barat, yang mendapat sambutan positif dari orang tua siswa. Selain SMA Cahaya Rancamaya, ada 11 sekolah lain di berbagai daerah yang ikut menjalankan program Sekolah Garuda, mulai dari Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, hingga Papua Barat. Orang tua siswa menyambut baik program ini dan berharap Sekolah Garuda menjadi langkah awal menuju generasi Indonesia Emas 2045. Agar bagi dunia pendidikan, harapannya sih dengan SMA Garuda ini berarti sudah memperhatikan input dari siswa yang ada sebagai input dari orang-orang Indonesia atau warga negara Indonesia. Tapi jangan cuma dengan input, harapan saya juga di outputnya juga diperhatikan agar siswa-siswa yang telah lulus dari SMA Garuda ini juga terfasilitasi untuk di jenjang berikutnya, baik secara beasiswa di luar maupun di dalam negeri. Nah, harapannya sekolah ini bisa mewujudkan secara minat dan bakat siswa, baik secara saintek, secara ilmu akademisi ataupun praktisi. Kepala Sekolah SMA Cahaya Rancamaya, Sandra Susanto menjelaskan, transformasi ini tidak mengubah sistem belajar, tapi memperkuat kompetensi global siswa.
Guru dan pembina asrama diberdayakan untuk memotivasi siswa secara menyeluruh, baik akademik maupun karakter. Sandra mengapresiasi gagasan Presiden Prabowo yang strategis untuk mencetak talenta unggul Indonesia. Program penguatan yang saya sebut di awal itu di bidang IELTS, di bidang SAT, di bidang proyek kolaboratif, bagaimana siswa membuat portofolio, menulis esai, dan lain sebagainya itu tidak mengganggu kurikulum yang sudah kita implementasikan saat ini. Justru diberikan penguatan atau pengayaan tadi begitu. Kami sangat berterima kasih dengan Bapak Presiden yang telah mewujudkan program ini ya. Karena program ini sangat menjadi harapan ya, siswa, orang tua, guru ya, di mana impian kuliah di top universitas dunia itu memang sangat-sangat diharapkan, dan selama ini memang tidak semua siswa bisa mewujudkan impian itu ya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Sosial terus mendorong pembangunan sekolah rakyat di berbagai daerah Indonesia. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menjelaskan program ini merupakan upaya pemerintah untuk memutus transmisi kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih merata. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menyampaikan sebanyak 165 titik sekolah rakyat sudah berdiri di seluruh Indonesia. Program ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dan dikerjakan secara gotong royong bersama sejumlah kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, hingga Kementerian Pan-RB. Agus menjelaskan, sekolah rakyat saat ini hanya bersifat sementara sebelum pembangunan sekolah permanen yang akan dimulai pada tahun depan. Nantinya, Agus menyebutkan, sekolah permanen diharapkan mampu menampung hingga 1.000 siswa dari tingkat SD hingga SMA. Jadi sekolah rakyat di tahun ini adalah sekolah rintisan, ya, sifatnya sementara. Sudah ada 165 titik. Dulu kita diperintah oleh Pak Presiden itu 100 titik. Terus kemudian kita diperintah lagi. Terus kemudian kita sekarang sudah membangun bersama kementerian yang lain karena Satgas ya. Sekolah rakyat ini ada Kementerian PU, ada Kementerian Dikdasmen, Kementerian Agama, kemudian Pan-RB, BKN, Sesnek, dan lain-lain gitu loh. Sekarang ini sudah terbangun 165 sekolah rintisan di seluruh Indonesia. Siswanya kurang lebih 16.000, gurunya ada 2.400, tenaga pendidikannya ada 4.441. Ya, ini sifatnya sementara karena sebentar lagi kita akan membangun ya bersama kementerian yang lain sekolah permanen yang nantinya diharapkan di tahun depan sudah bisa terima siswa. Nah, sekolah permanen itu Pak Presiden memerintahkan bisa menampung 1.000 siswa dari SD, SMP maupun SMA. Tujuannya jelas untuk memutus transmisi kemiskinan. Melalui program ini, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjelaskan alasan dirinya menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kementerian Pertahanan Jakarta. Menhan Syafri menegaskan pertemuan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi untuk memperkuat soliditas nasional dalam menjaga kedaulatan negara. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merupakan bentuk silaturahmi dalam konteks kebangsaan. Syafri menjelaskan, pembicaraan yang dilakukan berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas nasional dan kedaulatan negara. Syafri menyebut, seluruh elemen bangsa memiliki peran dalam menjaga kedaulatan, bukan hanya Kementerian Koordinator Polkam secara struktural. Syafri juga menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan merupakan milik rakyat Indonesia yang ditugaskan untuk melindungi tanah air dan tumpah darah bangsa. Karena itu, Kemhan terbuka untuk setiap silaturahmi dan masukan demi penguatan soliditas Indonesia. Pada saat kita berbicara kedaulatan negara, semua elemen-elemen bangsa ini semua terkait. Kalau Kementerian Polkam itu secara struktural dan substansial, tapi dalam konteks stabilitas nasional,
dan menjaga kedaulatan negara. Ini adalah bagian kita. Kebetulan ini adalah kantor Dewan Pertahanan Nasional, dan saya kira teman-teman tahu Pak Prabowo juga punya kantor di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Kementerian Pertahanan ini miliknya rakyat Indonesia yang ditugaskan kepada pemerintah untuk melindungi tanah dan tumpah darah. Jadi kita harus ada di dalam satu soliditas. Silahkan partai lain insya Allah dalam minggu ini akan berkunjung, dan ini adalah efek TikToknya Pak Surya Paloh datang ke sini. Itu. Ya, jadi saya kira kita open minded sekarang bahwa ini adalah miliknya bangsa dan kita semua hanya mengabdi kepada bangsa dan negara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf meninjau asrama haji Lombok pada 11 Oktober 2025. Kementerian Haji dan Umroh bertanggung jawab untuk memastikan setiap fasilitas dan juga layanan jemaah haji berjalan sesuai standar. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meninjau asrama haji Lombok pada 11 Oktober 2025. Peninjauan ini sebagai bagian dari rangkaian persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Tak hanya itu, Kementerian Haji juga ingin memastikan bahwa setiap jamaah dari awal keberangkatan hingga kembali ke tanah air mendapatkan pelayanan terbaik. Di sisi lain, Kemenhaj juga mencoba bagaimana untuk memaksimalkan penggunaan asrama haji di luar musim haji melalui ekosistem ekonomi haji. Kita harapkan di luar musim haji bisa dimaksimalkan pemanfaatannya. Saya tidak ingin mengulang beberapa daerah yang di luar musim haji malah jadi rumah hantu. Bahkan ada beberapa daerah yang asrama haji sudah dibangun, biaya 200 miliar, 100 miliar, ternyata nggak dipakai. Bahkan oleh jamaah haji nggak terpakai. Jadi beberapa asrama yang seperti itu sudah terbangun tapi tidak terpakai, yang akan bergeser ke Kementerian Haji, kami minta tim inspektorat kita untuk memastikan bahwa proses pembangunannya beres. Kementerian Haji bertanggung jawab untuk memastikan setiap fasilitas dan layanan jamaah haji berjalan sesuai standar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan Sinpo TV. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satuan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko Ke masyarakat Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kilas Sepekan. Informasi kita lanjutkan. Di mana pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi berinteraksi langsung dengan anak-anak pengungsi yang terdampak kebakaran di Padegangan Timur, Jakarta Selatan. Kunjungan ini bertujuan untuk menghibur serta memberikan dukungan psikososial yang sangat dibutuhkan oleh para korban. Saya lari ke sini api udah ngebugal ya. Jadi angin dari timur udah kencang. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi meninjau posko pengungsian kebakaran di Pengadegan, Timur Jakarta Selatan pada Minggu 12 Oktober 2025. Dalam kunjungannya, Menteri PPPA tidak hanya meninjau kondisi posko dan juga lokasi kejadian, tetapi juga berinteraksi dan bermain bersama anak-anak pengungsi untuk menghibur serta memberikan dukungan psikososial.
Ia menggarisbawahi bahwa situasi darurat pasca bencana dapat meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender, serta eksploitasi terhadap anak termasuk potensi pekerja anak atau perdagangan manusia. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kemen PPPA mengaktifkan layanan pengaduan cepat melalui Sahabat Perempuan dan Anak 129 dan menyiagakan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak di wilayah terdampak. Sebagai bentuk dukungan awal, Kemen PPPA turut menyerahkan paket spesifik perempuan serta paket spesifik anak. Arifah berharap seluruh warga terdampak dapat segera bangkit dan mendapatkan solusi terbaik agar kehidupan mereka kembali normal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Kebudayaan menggelar kegiatan Kenduri Budaya Pangan Lokal Nusantara di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Penyelenggaraan ini dilakukan untuk menyambut peringatan Hari Pangan Internasional dan Hari Kebudayaan. Menteri Kebudayaan Fadlizon menjelaskan penyelenggaraan ini merupakan bagian dari pesta rakyat atas pelaksanaan panen raya beberapa waktu lalu, sebagai bentuk penguatan solidaritas antar masyarakat adat serta memajukan budaya pangan nasional. Dirinya mengungkapkan sektor pangan menjadi perhatian serius pemerintah saat ini mengenai program swasembada pangan untuk pemenuhan gizi baik terhadap masyarakat luas. Kenduri Budaya Pangan Lokal Nusantara ini digelar untuk menyambut Hari Pangan Internasional dan Hari Kebudayaan pada 16 Oktober mendatang. Diketahui kegiatan kenduri ini dilaksanakan usai panen raya yang dilakukan 3 bulan lalu di 26 titik masyarakat adat tanah air. Adapun panen ini disoroti sesuai dengan salah satu misi Astacita pemerintahan Presiden Prabowo mengenai kemandirian pangan. Kalau kita lihat, pangan lokal ini adalah warisan budaya yang merupakan cermin identitas tradisi kearifan lokal jati diri bangsa. Setiap daerah punya sistem budaya pangan lokal yang terbentuk dari interaksi yang panjang antara manusia, alam, dan kepercayaan dari leluhur. Filosofi kegiatan Kenduri Budaya Pangan Lokal Nusantara ini berasal dari kegiatan kenduri. Saya kira kenduri ini semacam pesta atau pesta adat atau silaturahmi budaya, tradisi makan bersama yang hidup di tengah-tengah masyarakat di Indonesia yang sudah turun-temurun lintas generasi dan merupakan wujud nyata keberagaman pangan lokal yang mendukung gizi tercukupi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Max Diomalau, Simpo TV melaporkan. Menteri Ketenagakerjaan RI Yassi Erli memberikan pembekalan kepada para tenaga kerja mandiri di Balai Bandung Barat pada 11 Oktober 2025. Yang istimewanya pemirsa, program ini juga diikuti oleh sahabat-sahabat penyandang disabilitas. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Yassi Erli memberikan pembekalan kepada para tenaga kerja mandiri di Balai Bandung Barat pada 11 Oktober 2025. Balai di Bandung Barat ini merupakan milik Kemnaker yang memang khusus untuk mengembangkan tenaga kerja mandiri. Pembekalan diikuti oleh total peserta 1.000 orang dan berlangsung selama 4 hari. Hal yang membuat istimewa dalam program ini karena diikuti oleh sahabat-sahabat penyandang disabilitas. Kementerian Tenaga Kerja tidak hanya melatih mereka untuk siap bekerja dan ditempatkan di dunia kerja, tetapi juga mendorong agar mampu berusaha secara mandiri dan berdaya di lingkungannya masing-masing. Ini saya ada di Lembang, di Balai milik Kemnaker yang memang khusus untuk pengembangan tenaga kerja mandiri. Jadi ada 2 di sebelah saya, 2 orang peserta pelatihan tenaga kerja mandiri, mereka mewakili dari disabilitas ya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menhut Raja Juli Antoni mengungkapkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif dan terkendali. Ia menyebut luasan Karhutla nasional berhasil ditekan secara signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menuturkan pengendalian Karhutla tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif dan terkendali. Ia menyebut luas Karhutla nasional secara 2025 berhasil ditekan secara signifikan. Ia menjelaskan, dalam 3 tahun terakhir, luas Karhutla terus mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2023, dari 1,16 juta hektar turun menjadi 376.000 hektar pada tahun 2024 dan kini hanya tersisa 213.000 hektar. Saya mengucapkan terima kasih ya atas nama Kementerian Kehutanan kepada BNPB, BMKG, termasuk kepada pemerintah daerah antar KL
pusat, daerah maupun KL yang semakin baik, semakin erat. Rasanya ego sektoral tidak ada lagi di antara kami tidak peduli ini otoritas siapa, mengerjakan apa, yang penting semua kerja untuk memastikan perintah Pak Presiden berjalan bahwa angka karhutla dapat kita tekan. Ini bukan sekadar pencapaian angka, tetapi bukti efektivitas kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, aparat, dan masyarakat. Raja Antoni menegaskan, turunnya angka karhutla tidak lepas dari perhatian serius Presiden Prabowo. Raja Antoni menegaskan pemerintah menekankan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Kementerian Kehutanan juga menandatangani nota kesepahaman dengan BNPB untuk memperkuat sinergi nasional dalam pencegahan karhutla. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kemenpora RI menggelar Pre-Departure Training Pertukaran Pemuda Antar Negara 2025 selama sepekan pada 12 hingga 18 Oktober 2025. Kegiatan ini dibuka Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Yohan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara Pejompongan pada Senin 13 Oktober 2025. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melalui Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan menggelar Pre-Departure Training Pertukaran Pemuda Antar Negara atau PPAN 2025 selama sepekan pada 12 hingga 18 Oktober 2025. Para peserta PPAN hadir dalam pembukaan ini meliputi 21 delegasi Australia Indonesia Youth Exchange Program dan 16 delegasi SHIP for Southeast Asia Japanese Youth Program. Dalam sambutannya, Deputi Yohan mengatakan para delegasi muda ini adalah yang terbaik yang telah melalui seleksi ketat mulai dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga ke tingkat nasional. Karena itu, Deputi Yohan mengucapkan selamat atas keberhasilan para delegasi yang telah lolos seleksi demi seleksi untuk mewakili Indonesia. Deputi Yohan meyakini dengan semangat yang membara, komitmen yang kuat, dan kerjasama solid, sebuah delegasi akan sukses menjalani PPAN ini, sehingga nantinya bisa kembali membawa dampak yang positif khususnya bagi Indonesia. Para delegasi ini nantinya juga akan menjalani program post-activity sekembalinya ke tanah air, untuk mengimplementasikan hal-hal yang sudah didapat selama mengikuti PPAN, sehingga bisa memberikan manfaat bagi Indonesia, khususnya untuk lingkungan sekitarnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Kabupaten Bogor kembali menggelontorkan anggaran bantuan keuangan sebanyak 1 miliar satu desa untuk membangun infrastruktur di pedesaan melalui bantuan keuangan dari APBD. Anggaran sebesar 1 miliar rupiah per desa, bantuan keuangan bersumber dari APBD Kabupaten Bogor yang disalurkan di 4.019 desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor. Seperti di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, membangun infrastruktur jalan penghubung antar desa dengan betonisasi, guna percepatan pembangunan serta peningkatan perekonomian masyarakat desa. Dengan anggaran sebesar 1 miliar rupiah per desa, bantuan keuangan bersumber dari APBD Kabupaten Bogor yang disalurkan di 4.019 desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor secara serentak di tahun keempat dilaksanakan. Bertujuan guna untuk menopang mobilitas warga dengan membangun jalan serta membangun fasilitas umum lainnya. Kepala Desa Cimandala Aditya Agung mengapresiasi program unggulan Pemkab Bogor setiap tahunnya dalam upaya pemerataan pembangunan pedesaan dengan membangun jalan penghubung antar kampung serta membangun tembok penahan tebing di desanya bisa memudahkan mobilitas warga kampung dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa. Pengerjaan betonisasi melibatkan masyarakat setempat secara padat karya. Ada pengecoran jalan bersumber dari Banke Kabupaten Bogor. Alhamdulillah bisa dilaksanakan di RT 4 RW 5 Desa Cimandala. Ini adalah jalan yang menghubungkan antara wilayah. Jadi kita melanjutkan program Tamisade yang sebelumnya. Jadi ini lanjutan, Pak. Panjangnya berapa? Panjangnya 335 meter dengan ketebalan 15 cm dengan lebarnya 2,5 meter. Nah, kita kerjakan di malam hari karena pertama agar tidak mengganggu mobilitasi warga karena memang kondisi jalannya cukup ramai, jadi kita laksanakan di malam hari. Dan juga kita untuk menjaga kualitas beton, karena beton ini kalau terlalu cepat kering, cepat panas, itu ada kemungkinan retak-retak. Bekerja dari lingkungan sekitar. Titiknya ada 2, pertama di sini, lalu ada di RT 7 RW 5, dan termasuk juga TPT di sana.
Sementara itu, Bupati Bogor Rudi Susmanto di tahun keempat bantuan keuangan bersumber dari APBD Kabupaten Bogor bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan sasaran infrastruktur jalan, sarana pendidikan satu desa satu sarjana, pembangunan TPST di tiap desa, fasilitas keagamaan, serta pemodalan UMKM di tiap desa. Pertama, untuk infrastruktur tetap. Lalu kedua, ada untuk non-infrastruktur, salah satunya adalah minimal satu desa satu sarjana setiap tahun. Lalu kedua terkait pengelolaan sampah. Ketiga, untuk memberikan dukungan terhadap para pelaku UMKM. Keempat, untuk kegiatan sosial keagamaan. Ada beberapa kobong-kobong di desa-desa yang belum berbadan hukum dan skalanya majelis-majelis di tingkat desa, supaya kita juga bisa mensupport membangun melalui badan keuangan. Kita rencanakan, mudah-mudahan disetujui oleh DPRD, nilainya per tahun yang tadinya maksimal 1 miliar berubah menjadi maksimal 1,5 miliar. Ya. Program unggulan Pemkab Bogor melalui penyaluran bantuan keuangan di tiap desa akan terus dijalannya sehingga pemerataan ekonomi di pedesaan bisa teratasi. Dari Bogor, tim kontributor melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pos pemadam kebakaran di kawasan Kebayoran Laba, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Pramono mengaku senang dengan adanya pos pemadam kebakaran di wilayah tersebut, terlebih jumlah penduduk di kawasan Kebayoran Lama terpadat ataupun terdapat sekitar 17.000 jiwa. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut baik pembangunan pos pemadaman kebakaran yang tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD di kawasan Kebayoran Laba, Jakarta Pusat. Pramono menjelaskan pembangunan pos damkar di kawasan tersebut dibiayai dengan creative financing dengan PT Pacific Equity Management, yakni dengan melakukan recycling atau tukar guling dari tanah milik Pemda Jakarta. Selain meresmikan pos pemadam kebakaran, Pramono juga menyerahkan alat pemadam api yang ringan kepada relawan kebakaran di kawasan Kebayoran Laba. Hari ini ada di Kebayoran Lama. Di Kebayoran Lama ini penduduknya kurang lebih 17.000 dan ini adalah salah satu bentuk pos pemadam kebakaran yang dibiayai dengan creative financing. Artinya apa? Artinya melakukan rislah dari tanah yang dimiliki oleh Pemda Jakarta yang luasnya 301 ditukar dengan luas 600 di tempat ini dan sekaligus dibangunkan pos untuk pemadam kebakaran di Kebayoran Lama Utara. Kenapa ini saya sangat gembira? Karena ini bentuk dari kreativitas untuk agar pemadam kebakaran itu juga pos-posnya tampil di ruang-ruang yang sangat ada di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Dari Kementerian UMKM memperkuat ekosistem rantai pasok nasional melalui program Kumitra atau kemudahan usaha mikro untuk bermitra. Kumitra dinilai jadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas dan membuka peluang usaha mikro. Kementerian UMKM memperkuat ekosistem rantai pasok nasional melalui program Kumitra atau kemudahan usaha mikro untuk bermitra. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bahwa Kumitra jadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas dan membuka peluang usaha mikro. Menurut Menteri UMKM, dalam membangun ekosistem pemberdayaan usaha mikro yang kuat, inklusif dan berkelanjutan, diperlukan kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi bersama para mitra tidak hanya berperan sebagai off-taker, tetapi juga membuka akses pembiayaan hingga jaringan pasar. Oleh karenanya, Menteri UMKM meyakini lewat sinergi dalam program Kumitra, pengusaha mikro akan semakin berdaya saing dan naik kelas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Kilas Pekan Simpo TV. Horas Maju Jual Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini.
Masih bersama kami pemirsa dalam Kilas Sepekan, informasi kita lanjutkan. Di mana pemirsa dalam rangka HUT ke-80 Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat atau Puskesat menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis untuk masyarakat di RW 11 Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian bakti sosial nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh jajaran kesehatan TNI Angkatan Darat. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat Majen TNI Dr. Bima Wisnu Nugraha menjelaskan bahwa kegiatan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis ini merupakan wujud nyata dari pengabdian TNI Angkatan Darat untuk masyarakat. Menurutnya, selain memberikan pelayanan kesehatan bagi prajurit dan keluarga besar TNI, Puskesat juga memiliki tanggung jawab untuk hadir di tengah masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan publik. Adapun kegiatan bakti sosial ini melibatkan sedikitnya 40 tenaga medis dari jajaran Puskesat yang juga memberikan layanan pengobatan umum, pemeriksaan kesehatan, dan konsultasi medis secara gratis. Kapuskesat menyebut melalui momentum hari ulang tahun ke-80 Puskesat, seluruh jajaran kesehatan TNI Angkatan Darat diajak untuk terus berbuat terbaik bagi rakyat, sekaligus mendukung program pemerintah dalam peningkatan pelayanan kesehatan di berbagai daerah. Dalam rangkaian kegiatan ulang tahun Satuan, tepatnya tanggal 26 Oktober yang ke-80 untuk tahun ini, maka kami melakukan rangkaian kegiatan antara lain adalah bakti sosial. Bakti sosial yang sudah kami lakukan serentak di seluruh daerah itu adalah donor darah, pengobatan umum, dan kitanan massal setelah operasi katarak. Untuk donor darah, kami alhamdulillah sudah terseluruh Indonesia di dalam rangkaian ulang tahun kami yang kami padukan juga dengan ulang tahun TNI, maka kami berhasil mengumpulkan partisipasi donor darah sekitar 40.000 dari yang keseluruhan jajaran TNI Angkatan Darat. Kemudian untuk kegiatan yang lain, khususnya untuk di Mapuskesat sendiri, kami melakukan satu kegiatan kunjungan kepada pasien yang kami rasakan membutuhkan. Nah, salah satunya adalah di Kelurahan Kramat Jati ini. Dari Jakarta, Gia Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Tentara Nasional Indonesia bersama PT Agrinas Pangan Nusantara menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka percepatan pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Kerjasama ini menjadi bagian dari komitmen TNI untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara TNI dan PT Agrinas Pangan Nusantara digelar di Gedung Sudirman, Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Wakil Panglima TNI, Letjen Tandio Budi Revita, menjelaskan bahwa kerjasama ini menjadi langkah strategis dalam percepatan pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai upaya TNI mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian pangan nasional. Tandio mengatakan, hal ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan potensi nasional secara terpadu antara pemerintah, BUMN, dan TNI. TNI dan Agrinas Pangan Nusantara membuat kerjasama untuk bisa mewujudkan bagaimana atau merealisasikan koperasi Desa Merah Putih ini dalam waktu yang singkat-singkatnya juga beroperasi. Tentunya target gerakan anti koperasi Pak Dua Musa dari Menteri yang menyampaikan, kami dari TNI akan melipat menjadi semuanya sehingga program dari unggulan dari Bapak Presiden ini bisa tercapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polsek Metro Tanah Abang telah mengidentifikasi terduga pelaku gangster serang warung kopi di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polisi terus melakukan pengejaran dan telah memeriksa 3 orang saksi terkait kasus tersebut.
Petugas Satreskrim Polsek Metro Tanah Abang terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku penyerangan warung kopi di kawasan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Hingga saat ini Polsek Metro Tanah Abang telah mengidentifikasi terduga pelaku yang melakukan penyerangan tersebut. Selain itu, polisi telah meminta keterangan 3 orang saksi. Berdasarkan keterangan para saksi, ada yang mengidentifikasi mengarah ke terduga pelaku. Dalam peristiwa ini, 2 orang terluka pada dada kanan serta 1 orang pada pelipis sebelah kanan. Kita sampaikan perkembangan untuk tindak pidana penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap sebuah warung kopi yang ada di wilayah Kelurahan Jati Baru. Dalam hal ini kita juga sudah mengantongi beberapa identitas terduga pelaku berdasarkan kesaksian dari para saksi yang berhasil kita interogasi, baik saksi yang ada di interogasi, saksi yang ada dan yang melihat dan menyaksikan, baik ada di TKP maupun di lingkungan sekitar. Saksi udah ada berapa orang, Pak? Untuk saksi sudah kita kantongi, itu sudah 3 dan menyampaikan keterangan, dan terdapat kesesuaian antara masing-masing saksi dalam menyampaikan keterangan dan kesaksiannya, sehingga bisa kita simpulkan sudah mengarah kepada beberapa identitas yang kita patut duga dia adalah kelompok pelakunya. Untuk korban yang ada di warung kopi tersebut ada 2, yang satu mengalami serangan di seputar bahu kanan, yang kemudian satu lagi di seputar pelipis sebelah kanan, pelipis mata di bagian bawah. Kasus ini dalam penanganan Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana warga Palestina di jalur Gaza menyambut pengumuman gencatan senjata antara Israel dan pejuang kemerdekaan Palestina dengan air mata dan juga sorak kegembiraan. Bagi warga Palestina, ini adalah titik balik setelah 2 tahun genosida Zionis Israel memporak-porandakan kehidupan. Warga Palestina di jalur Gaza menyambut pengumuman gencatan senjata antara Israel dan pejuang kemerdekaan Palestina dengan air mata dan juga sorak kegembiraan. Begitu kabar gencatan senjata menyebar, warga Khan Yunis di Gaza bagian selatan berbondong-bondong turun ke jalan. Bagi warga Palestina, ini adalah titik balik setelah 2 tahun genosida Zionis Israel memporak-porandakan kehidupan. Kesepakatan gencatan senjata ini diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu 8 Oktober 2025 malam. Mediator dari Qatar menyatakan rincian tambahan dari kesepakatan damai akan disampaikan dalam waktu dekat. Meski demikian, pertahanan sipil Gaza masih mencatat beberapa serangan udara Israel. Bahkan tank-tank Israel menembaki warga yang merayakan gencatan senjata di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat beberkan kasus narkoba yang melibatkan pesinetron Ahmad Zoni saat tengah menjalani masa hukuman. Ahmad Zoni terjaring razia bersih-bersih narkoba di dalam rutan pada 3 Januari lalu dengan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan juga ganja. Kepala Rutan Salemba, Jakarta Pusat, Wahyu Trah Utomo membeberkan kronologi terungkapnya kasus peredaran narkoba di dalam rutan yang dilakukan pesinetron Ahmad Zoni. Menurutnya, Ahmad Zoni yang saat itu tengah menjalani masa hukuman atas kasus yang sama tertangkap basah oleh petugas rutan pada 13 Januari 2025 lalu dengan barang bukti 1 paket sabu-sabu dan juga ganja kering. Awalnya petugas berinisial HG curiga dengan gelagat Ahmad Zoni setelah digeledah di kamar hunian Ahmad Zoni. Petugas mendapati 2 paket narkoba jenis sabu seberat 17,61 gram dan juga 24,84 gram ganja. Dari hasil penggeledahan tersebut, pihak Rutan Salemba kemudian membuat laporan ke Polsek Cempaka Putih untuk ditindaklanjuti. Pada tanggal 3 Januari tersebut, peristiwa itu terjadi berdasarkan hasil penemuan dari petugas kami atas nama saudara HG yang berhasil menemukan narkoba, barang narkoba yang diduga narkoba saat itu kepada warga binaan kami atas nama inisial AS. Kemudian dari situ hasil temuan itu kemudian dilaporkan kepada Kepala Pengamanan Rutan, yaitu juga PLH. Kemudian dari PLH, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan segera melaporkan
kejadian itu kepada pihak Polsek Cempaka Putih. Dan pihak Polsek Cempaka Putih setelah mendapatkan atau menerima laporan kami segera mendatangi Rutan Pasar 1 Jakarta Pusat. Dan saat itu juga kami segera melakukan laporan dan serah terima barang bukti yang berupa barang yang diduga narkotika. Nah, setelah itu pihak Polsek Cempaka Putih lah yang melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyidikan yang juga dilakukan oleh Polsek Cempaka Putih, Amar Zodi mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang warga binaan berinisial MR. Namun dari keterangan MR justru saling tuding jika barang haram tersebut diakuinya didapat dari Amar Zodi. Meski polisi telah mengantongi satu nama lainnya berinisial A yang juga merupakan warga luar, namun hingga kini belum berhasil ditangkap. Ada saudara AZ menyampaikan bahwa dia mendapatkan dari saudara MR. Tetapi ketika memang dalam proses pemeriksaan, dari MR pun juga menyampaikan dia mendapatkan dari saudara AZ, sehingga mereka saling tuding. Memang ada dari luar tuh inisial A, tapi dalam prosesnya itu kita stuck karena mereka saling tuding antara AZ dengan MR, seperti itu. Dia hendak mengirimkan melalui keterangan dari AZ ini melalui MR, tapi dari si pihak MR menyampaikan lewat AZ, seperti itu. Oke ya. Untuk sabunnya ini total bruto ya 17,91 gram. Kemudian untuk ganjanya 24,84 gram. Kemarin kasus temuan narkoba tersebut telah masuk ke tahap 2 dan langsung dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk segera disidangkan. Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1 dan juga atau pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria berusia 43 tahun ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Solo karena mengedarkan sabu yang didapat dari hasil menagih hutang kepada rekannya. Inilah Aris Mariono, 43 tahun, seorang tersangka kasus penyalahgunaan narkoba yang diciduk polisi saat berupaya mengedarkan paket sabu dari hasil menagih utang kepada temannya senilai 6 juta rupiah. Lantaran butuh uang untuk biaya perceraian, tersangka Aris menagih utang kepada temannya yang ternyata pengedar narkoba. Bukannya dibayar dengan uang, utang tersebut justru dibayar menggunakan paket sabu dengan berat 5,70 gram yang dibagi menjadi 6 paket. Setelah mendapatkan barang haram itu, pelaku kemudian berusaha mengedarkannya. Namun naas, polisi lebih dulu mengendus dan menangkap pelaku sebelum pelaku berhasil menjualnya. Setelah pelaku, polisi melakukan pendalaman dan mengungkap pemasok sabu yang merupakan teman pelaku berinisial EK tersebut. Kini keduanya telah diamankan petugas. Dari hasil interogasi petugas saat penangkapan, tersangka mengaku bahwa piutang dirinya dengan temannya karena bisnis. Uang tersebut sedianya akan digunakan tersangka untuk biaya perceraiannya. Itu dalam sisaan Pak, apa kayu pertama kan anunya kayu gitu Pak. Bukan narkoba sebenarnya Pak. Terus sampai mau nyaur utang nggak punya uang gitu? Tidak, dibayar utang, ini dibayar utang. Dibayar sabu Pak. Pertama saya nggak mau dikasih sabu itu. Terus? Tapi kenapa mau Pak? Lah karena saya kepepet butuh banget buat pengacara cerai saya tuh Pak. Kasat Narkoba Polresta Solo Kompol Arfia menyampaikan bahwa tersangka Aris ini ditangkap karena hendak mengedarkan narkoba jenis sabu usai menagih hutang temannya. Namun sebelum menjual sabu tersebut, tersangka lebih dulu diamankan oleh petugas. Tersangka mempunyai salah satu mempunyai tanggungan hutang, kemudian akan dibayar dengan menggunakan sabu untuk dijual. Jadi belum selesai menjual, yang bersangkutan sudah tertangkap. Selain mengamankan paket sabu, petugas juga mengamankan pipet kaca berisi sisa sabu, seperangkat alat hisap sabu atau bong, dan sebuah ponsel. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 1, subsidiar 112 ayat 1, dan subsidiar 127 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Simpo TV melaporkan.
Dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri peringatan World Sight Day atau WSD Jawa Timur tahun 2025 di Islamic Center Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan ini dirancang khusus dengan membagikan 1.000 kacamata gratis kepada anak-anak dari 12 sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah di Surabaya. Memperingati World Sight Day Jawa Timur 2025 atau Hari Penglihatan Dunia, Ikatan Profesi Optometris Indonesia bersama Nukir Lazisnu menggelar aksi sosial bertajuk Bersatu Selamatkan Penglihatan Generasi. Kegiatan yang dipusatkan di Islamic Center Surabaya ini menjadi bukti nyata kepedulian terhadap kesehatan mata anak-anak Indonesia. Sebanyak 1.000 kacamata gratis dibagikan kepada siswa-siswi sekolah dasar di Surabaya yang sebelumnya telah menjalani screening tajam penglihatan. Aksi ini mendapat dukungan penuh dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang turut hadir serta mengapresiasi kolaborasi antara tenaga profesional dan lembaga sosial tersebut. Khofifah berharap kegiatan ini memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan dan masa depan anak-anak Jatim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Kilas Sepekan. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.